Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa kembali di famous channel Islamic for Youth spesial Ramadan. Saat ini kita sudah bersama narasumber kita Bapak M Yamin MPD. Bapak ini sebagai pengawas TK, SD, Dinas Pendidikan Kecamatan Patian Rowo, betul. sebagai Ketua Yayasan Madin Nurul Huda Desa Dan Patian Rowo, ya, Kecamatan Patian Rowo. Banyak sekali iya, aktivitasnya Bapak ini ya. iya, juga Luar sebagai kepala biasa. kepala Kepala Madin, sekolah juga. ya kepala Madin. Itu bagaimana membagi waktunya ya? Iya, Oke, Pak Yamin ya, sapaan familiar iya, panjenengan. Oke. iya, Pak Yamin, kita akan berbincang tentang kedisiplinan dalam dunia kerja. Kan iya, perlu ini ya. iya. Bagaimana cara Anda menerapkan kedisiplinan di lingkungan Anda, ya di sini ada PNS, ada ASN di Kecamatan Patian Rowo. Ini kaitannya Oke, dengan sekolah ya. iya, Ya, iya, ini iya. bagaimana? Kalau berbicara masalah disiplin, ini kita pasti mengacu pada tupoksi masing-masing. Kalau seorang guru ini disiplin diterapkan kepada siswa. Siswanya, Kalau kepala sekolah ini pada anak buah guru-gurunya. guru-guru dan Kalau stafnya ya. pengawas ini saya fungsinya untuk monitoring pada kinerja kepala sekolah. Oh, berarti Ya, Anda cenderung pada kepala sekolah. iya pada kepala Hmm. sekolah. Nah, untuk disiplin ini pada tupoksi masing-masing ini, jadi suatu kemajuan di pendidikan, kemajuan di sekolah itu tergantung kepada disiplin itu ya. Oh Nah, ya. kalau disiplinnya kurang diperhatikan sehingga nanti akan berpengaruh berdampak kepada semuanya, Hmm. baik anak didik, baik guru, baik kepala kelas dan sebagainya. Untuk itu Oh. kebetulan kami membawai di sini pada Bapak Ibu kepala sekolah. Hmm. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah itu sebelum anak buahnya ini datang, ini harus lebih duluan Oh, dia memberikan datang, contoh ya ya. memberikan contoh. Gitu. Juga ada aturan-aturan kalau tidak masuk itu ada izin. Kalau seorang guru itu seorang kepala sekolah harus izin dan izinnya kepada pengawas. Hmm. Dan ada lagi seumpama meninggalkan dinas juga harus ditulis di dalam meninggalkan dinas izin. Dan itu terintegrasi ya Bapak ya, Iya, berarti sudah terintegrasi. sentranya dari Bapak ya sebagai pengawas kayak gitu, Iya, betul. sebagai Hmm. pengawas. Jadi keberhasilan sekolah yang ada di Patian Rowo, dinas-dinas sekolah yang ada di Patian Rowo ini tanggung jawab Bapak ini ya, Iya, sebagai untuk amanahnya Bapak ini ya, betul, kayak betul. gitu. Jadi Hmm. kalau yang lebih khusus ini kepada kepala usaha, namun demikian juga termasuk guru-gurunya. Karena ini adalah wilayah kami di Kecamatan Patian Sudah Rowo. masuk itemnya ya Ya, guru-guru. termasuk sudah ada aturan-aturan bahwa kalau tidak masuk ini lebih dari 3 hari ini ada sanksinya. Ada sanksinya Bapak. Ada. Seperti Jadi apa sanksinya? sanksinya begini, kalau tidak masuk 3 hari berturut-turut ini yang namanya guru kepala sekolah kan ada namanya sertifikasi. Ini akan Oh. bisa berpengaruh pada itu, dia tidak mendapatkan itu selama Hmm. bulan itu. Oh, berarti Nah, tidak berkurang lagi tapi tidak mendapatkan. iya tidak mendapatkan dalam bulan itu. Jadi Oh iya ya. apa itu 3 hari berturut-turut. Padahal kalau bicara sertifikasi Iya, prosesnya pun juga panjang iya, ya, berkas iya. apa yang waktu Dan kalau portofolio tidak itu. masuk selama 14 hari tidak ada izin, tidak ada keterangan Konfirmasi yang ya. jelas, ini bisa dinas bisa istilah memberhentikan dengan hormat. Empat Memberhenti belas hari itu dari Bapak ya. ya berturut-turut tidak Hmm. ada keterangan, tidak ada izin, dinas bisa memberhentikan dengan hormat. Oh ya. Diminta pun tidak diminta. Itu khusus Ini untuk siapapun ya, iya yang siapapun yang PNS itu. PNS PNS maupun ya. Lah maupun. biasanya yang terkenal PNS. Sekarang itu ada yang namanya P3K. Ini Oh terkenal ya, P3K ini namanya ASN kasarnya ASN. ya. Mungkin masyarakat Perbedaan perbedaannya apa K3KS ini? sama PNS itu kalau PNS itu biasanya kan Hmm. kalau sudah menjelang purna ini mendapatkan
Tapi kalau P3K ini tidak mendapatkan. Tapi haknya Hmm. sama semua haknya. Haknya sama Hak selama hak dalam gajinya bekerja itu ya. betul, hak gajinya, hak pensiunnya juga sama. Kalau berarti PNS masih ada pensiun, dana Ya pensiun, tapi ada. kalau SN cukup Heeh. sekian Ya, gitu. karena begini, kalau PNS itu kan dibatasi pada waktu masuk awal. Misalnya Hmm. 35 tahun baru ini Oh, terima. Kalau ASN tidak dibatasi. Biar ASN. bahkan kurang eh, 1 tahun pun bisa diangkat Berarti sebagai AS PNS sebagai masanya ASN 35 P3K. tahun kerja ya? Iya, 35 jadi tahun. usia maksimal 30 tahun baru bisa diangkat menjadi Oh. PNS. Tapi kalau yang P3K ini tidak ada batasan. Makanya banyak yang sudah usianya sudah lebih ini diangkat sebagai P3K. Bahkan karena tidak mendapat pensiun kurang 1 tahun pun bisa diangkat. Makanya Iya. tidak mendapatkan pensiun tadi. Oke, pasti ini ada hambatannya ya Bapak ya dalam Anda menjalankan tugas dalam mendisiplinkan, apalagi Kecamatan Patian Rowo ini luas. Ya. Dan sekolahnya juga banyak, yang terkait dengan dinas pendidikannya pun juga banyak. Nah, hambatannya itu apa Bapak? Biasanya yang paling real kayak gitu itu apa? Ya, hambatan di dalam kedisiplinan ini yang paling sering dihadapi ini biasanya ya masalah kalau izin itu tadi. Misalnya izin lebih daripada 3 hari. Ini kan kalau tidak ada surat keterangan dari dokter kan juga ada risikonya nanti. Hambatan begitu. Gitu. Jadi kalau sudah ada izin ya selama dari dokter izinnya itu tentunya nanti misalnya nambah lagi Oh gitu. gitu. Jadi maksimal 3 hari nanti misalnya tambah Nah, lagi. sekarang bagaimana dengan ibu yang melahirkan dari misalkan seorang guru PNS atau Oh gitu. SN? Kan kalau melahirkan kan nggak mungkin izinnya cuma 4 hari karena Iya. ada masa-masa yang harus dilewati. Nah, itu bagaimana itu? Kalau masalah izin hamil atau cuti hamil ini sudah diatur pemerintah. Oh, sudah ada Tentunya sendiri ya, sudah. sudah Ini ada. sebelum melahirkan dan setelah melahirkan. Jadi Oh, sudah ya. ada itu. Ini sekitar 3 bulan. Ya. Jadi Oh, sudah nanti 3 bulan. diambil awal atau akhir. Biasanya ini untuk awal ini Dipakai didekatkan dulu. ya. Nanti yang belakangnya agak panjang gitu. Oh, Tapi itu iya. semua tergantung kebijakan dari pimpinan kepada terutama kalau guru kepada kepala sekolah, kalau kepala sekolah kepada pengawas. Jadi sudah Berarti, aturan yang baku di dalam pemerintahan. terus sekarang gini, apakah kedisiplinan ketika dari beberapa sekolah atau yang terkait dengan kedinasan yang berurusan sekolah, ketika tidak ada kedisiplinan, apakah itu berpengaruh dengan perekrutan siswa atau artinya penerimaan siswa itu sekolah ini dapatnya lebih banyak siswa dan yang sekolah lain ketika itu kurang siswanya, apakah itu berpengaruh dari ketidakdisiplinan itu Betul, dari betul sekolah sekali. itu? Jadi kedisiplinan ini berdampak luas sekali. Di antaranya pada waktu perekrutan siswa PPDB itu bagi kan masyarakat atau wali murid sudah bisa melihat bahwa lembaga ini guru-gurunya kurang disiplin sehingga dampaknya nanti mau menyekolahkan di lembaga tersebut enggan, dia akan memilih ke lembaga yang lain. Dan sekarang ini diberi kebebasan wali murid untuk menyekolahkan siswanya, bahkan yang ini untuk untuk tingkat SD. Kalau SMP sudah aturan lagi. Kalau SD itu bahkan yang rumahnya dekat dengan SD, kalau dia tidak percaya dengan lembaga tersebut karena mungkin tahu ya setiap hari daripada gurunya, kepala sekolahnya, nah, dia bisa mendekat setiap hari sehingga enggan menyekolahkan situ, malah disekolahkan di Artinya apalagi sekarang ini ada yang namanya untuk tingkat SDMI ya. Kebanyakan cenderung lebih berminat ke MI. Karena apa? Karena di MI itu pertama ada tambahan pelajaran. Jadi kalau di SD itu pulangnya sampai sore, ada tambahan itu. Dengan ada tambahan itulah mungkin yang diminati sekarang oleh Bapak Ibu.
Berarti begini Bapak, bagaimana agar SD umum ya, Hmm, kan sekarang kan lebih banyak masyarakat itu memilih sesuatu yang berbasis pada pelayanan masyarakat. iya, Misalkan karena saya pernah melihat salah satu di SD Patian Rowo ini ya, iya, itu memakai logo Nahdlatul Ulama. iya, Saya kemudian tanya kepada salah satu gurunya, "Kenapa kok ada logo seperti ini? Kalau nggak pakai logo ini, SD saya nggak laku. Tapi apakah Anda bertanggung jawab dengan logo itu?" Nah, akhirnya dengan logo itu memberikan rasa seperti SD rasa lembaga ma'arif. Apakah SD-SD lain perlu juga bermigrasi mindset seperti itu? ya. Kalau SD yang di bawah naungan misalnya Nahdlatul Ulama ini biasanya swasta. Swasta. Lah, sehingga untuk SD yang negeri ini harus bisa menyesuaikan supaya mendapatkan siswa yang banyak. Oh, Contohnya begini, jadi SD rasa MI, SD misalnya rasa begitu. lembaga Ya, ma'arif. gitu. Iya, Nah, itu ada di berarti Kecamatan ada Petian Rowo ini ada itu. termasuk seragamnya pun juga pakai Jilbab, jilbab itu pakai songkok boleh, gitu. iya Oh, gitu. iya. Dan pelajarannya juga Ada muatan. setiap hari muatan agamanya ini ditambah. Jadi Oke. ada kajian, ada apa itu jadwal untuk harus jam 9 sholat duha, terus Hmm. banyak pokoknya untuk ngimbangi yang Ya ya. swasta yang apa itu seperti agamanya yang cukup itu kita harus ya Hmm. itu tadi SD rasa MI katakan SD gitu. rasa MI. Berarti ini perlu ya perlu SD-SD perlu juga sekali betul. apa? Pengembangan pada yang dibutuhkan masyarakat, pelayanan pada yang dibutuhkan masyarakat itu Betul perlu betul dan Bapak juga menginstruksikan, menganjurkan seperti betul itu juga iya di iya Kecamatan Patian Rowo ini. sekarang ini bagi SD yang di lingkungan misalnya lingkungan kaum ya ini menyesuaikan mesti Hmm. jadi ngikuti ngimbangi Sekitarnya, sekitarnya geografisnya. ya kalau nggak Oke. gitu ya nanti ketinggalan kita tidak dapat siswa Hmm. dan SD itu pun juga harus lembaga itu harus dituntut menjual programnya Hmm. jadi di samping ada tambahan tentang keagamaan menjual program tentang kegiatannya apa mungkin di situ banyak sekali tuh sekarang ada drum band Sampean ya. ada hadroh Sandro. ada mungkin les komputernya ya terus tari Public dan sebagainya speaking ya gitu. betul ini menjual program sehingga masyarakat ini akan percaya bahwa SD tersebut ini maju sehingga menginginkan anaknya sekolah di Iya. situ bahkan anaknya sendiri biasanya Bu nanti saya akan sekolah di sana kepingin karena ya itu tadi melihat Program setiap hari programnya ya yang aktual gitu ya ya, yang betul variatif ya gitu betul betul gitu. itu dituntut guru-gurunya harus harus proaktif demikian ini menjual Hmm. programnya Iya. gitu. Memang sekarang sudah mengarah berbasis pada inovasi ya Bapak ya. Iya betul Kalau betul tidak gitu di zaman era teknologi digital ini kita akan ketinggalan juga. betul betul Begitu juga dengan anak SD itu sudah mengenal yang namanya gadget. iya Familiar iya sekali. sekarang itu Itu bahkan gurunya itu kalah sekarang itu kalah dengan bagaimana anak-anak dengan itu anak-anak perkembangan menggunakan teknologi betul aplikasinya. Nah, ini iya kan begini Bapak, yang jadi masalah juga di dunia anak-anak itu dengan gadget itu kadang mereka ketagihan game. iya Nah, betul itu bagaimana ketika apakah Anda juga menganjurkan, menginstruksikan kepada guru-guru mereka ikut terlibat juga dalam mensosialisasikan bahwa menggunakan HP dengan manfaat seperti itu. Jangan iya apakah Anda juga mensosialisasikan seperti itu juga? iya iya jadi harus karena HP itu juga sangat penting dan diperlukan anak-anak namun demikian harus dibatasi caranya Cara jadi penggunaannya cara ya? penggunaan jadi waktunya belajar ya betul-betul harus full belajar konsentrasi nanti anak-anak juga diberi waktu tersendiri untuk main Hmm. HP itu di luar pelajaran itu jadi anak-anak biar tidak terlalu stres tidak terlalu terkekang terus konsentrasi pelajaran jadi Hmm. diberi waktu sendiri Oh untuk ya. main HP itu dan orang tua harus betul-betul mengontrol bahwa apa yang dipelajari HP itu sekarang kan luar biasa pengaruhnya jadi harus dikontrol bahwa anaknya itu main apa yang di tadi di dalam HP itu
Berarti ini gitu. perlu yang namanya sinergi ya, antar Betul, walaupun Anda sebagai pengawas ya, iya, tapi Anda perlu juga ya sinergi dengan kepala sekolah, kepada guru, kepada orang tua dalam hal ini gitu. betul, betul. Ini sangat urgent sekali, sangat apa ya, artinya dengan HP ini bisa-bisa juga ada manfaatnya, juga ada kecanduan HP pun juga nanti anak-anak akan bablas waktu. Ini perlu ya Iya, dari betul, dinas betul. sinergi ini Iya, perlu ya. karena pelajaran sekarang itu kan sangat luas. Jadi anak-anak itu misalnya tidak bisa mengerjakan atau hal-hal baru di dalam materi Mhm, pelajaran itu, dia bisa buka di Google itu. Nah, itu berarti kan ada manfaatnya. ada manfaatnya. Jadi hal semacam itu. Jadi main plusnya ada. Namun demikian makanya peran seorang guru, Guru, orang tua orang juga tua ya. itu harus betul-betul tahu Iya. Berarti anak-anak ini ini. suatu hal yang terintegrasi sekali dari pengawas, kepala sekolah, Iya, guru, iya, wali murid, dan iya, juga anak-anak betul, sebagai betul. objek fokus dari Mm, pendidikan itu kayak betul. gitu. Karena kalau pendidikan itu kan beda ya Bapak dengan pembelajaran itu ya. Beda sekali Itu gimana ini. tuh biar mungkin Bapak bisa menjelaskan ya Oh gitu ya. itu bedanya pendidikan dengan pembelajaran pada masyarakat kayak gitu. Kalau pendidikan ini biasanya terutama guru-guru SD sekolah dasar ini memberikan edukasi kepada anak-anak itu pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar untuk mengajar. Lain nih ya. Kalau Iya, anak-anak masih kecil kan perlu perlu sekali untuk apa itu pendidikannya. Pendidikan karakter sekarang karakter ini ya ya. yang sangat kita fokuskan adalah pendidikan karakter. Jadi tahu bahwa anak-anak ini setiap masuk ini harus salaman dulu sama Hmm. guru-gurunya, terus mau mengawali pelajaran bagaimana, mengakhiri pelajaran bagaimana. Ini jadi anak-anak harus betul-betul ngerti itu. Jadi Hmm. mendidik juga. Tapi kalau Mendidik. mengajar mudah, anak yang lebih dewasa misalnya Iya. memberikan materi Ngajarin kepada anak baca itu gitu namanya kan. belajar itu Ya namanya ya. belajar itu Tapi pengajaran. pendidikan itulah yang sangat Pendidikan sulit. berarti lebih Lebih kompleks. kompleks. Iya, lebih kompleks Ini ini. berarti apalagi sekarang ada kurikulum merdeka juga ya. Betul ya. Kurikulum merdeka ini pasti ini bagaimana pengaplikasiannya di Ya sekolah-sekolah pelatihan Rowan? setiap tahun, setiap ganti pimpinan, ganti menteri ini hampir dipastikan ada pergantian kurikulum. Contoh dari Hmm. kurikulum 76, dari kurikulum K13. Sekarang yang lebih eminent lagi adalah kurikulum merdeka. Banyak ya. Ini iya. Nah, kurikulum merdeka ini hal yang baru. Jadi dari beberapa lembaga ini ada yang sudah mengikuti istilahnya BIMTEK tentang Hmm. kurikulum merdeka, ada yang belum. Tentunya bertahap, seperti kurikulum K13 dulu, dimulai dari kelas 1, kelas 4. Hmm. Terus tahun berikutnya lagi kelas 2, eh, kelas 3, kelas 5. Berikutnya Hmm. lagi Ya, kelas ya. 4 dan kelas 5 dan itu Luar jadi biasa berjenjang. Termasuk sekali. juga kurikulum pendidikan juga demikian. Ini diawali dari kelas 1 dan 4. Nah, kelas 1 dan Hmm. 4 dulu. Nah, ini dianjurkan untuk memberi buku-buku paket pegangan guru, walaupun guru belum mengikuti apa itu eh Bintek, ini mau tidak mau suka dan tidak suka untuk tahun ajaran baru ini Hmm. nanti 2023-2022 ini harus Harus mau harus ya. apa ya harus apa itu mengikuti kurikulum Mengikuti, merdeka mau nggak mau itu harus mau. iya Oke, terakhir makanya Bapak, ini bagaimana pesan Anda, motivasi Anda untuk para guru-guru dan semua yang terkait di Dinas Pendidikan agar disiplin dalam kerja sehingga akan memberikan dampak positif pada semuanya. ya Monggo. terima kasih untuk masalah kedisiplinan ini saya mohon bagi guru bagi kepala sekolah terutama bagi kami marilah kita kerja bersama-sama ya pada tupoksinya masing-masing sehingga untuk kemajuan lembaga pendidikan ini kuncinya kan disiplin jadi seorang guru ini harus lebih datang lebih dulu daripada siswanya kepala sekolah juga demikian lebih dulu datang daripada gurunya gitu jadi Hmm. ini nanti akan dibaca oleh anak-anak dan Hmm. tolong untuk guru-guru ini kalau istilahnya tidak masuk ini jangan istilahnya tidak ada keterangan harus izin dan Hmm. jangan sering-sering dan betul-betul anak ini kan sekarang bisa membaca bahkan kadang-kadang ini lapor kepada orang tuanya Oh iya itu mas ya aku. ini sering main HP sendiri kalau waktu mengajar
absen, terus datangnya saling terlambat, ini akan dibaca oleh anak. Nah ini juga Oke. berpengaruh kepada nanti kepada perolehan Oke. siswa gitu. Oke Bapak, terima kasih. Ini perbincangan yang cukup menarik, tapi waktu juga yang harus memisahkan Iya, kita iya, dalam iya. perbincangan ini. Pemirsa, kedisiplinan itu penting. Sehingga apa? Semuanya akan memberikan dampak positif. Karena apa? Penilaian masyarakat itu lebih akurat kayak gitu. Oke, Ya, begitu ya Bapak ya. betul, Penilaian betul. masyarakat itu lebih akurat, apalagi anak kecil dalam dunia pendidikan. Iya. Oke, terima kasih Pak Yamen. Semoga bincang kita ini memberikan manfaat dan juga informasi dan semoga berkah untuk kita semua. Dari kami di Famous Channel for Islamic Youth, mohon maaf apabila ada salah kata. Eh, Wallah, wallahi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.